Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? How is it going? How are you doing? I hope you are always good. How you are doing well today. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Our praise is to Allah subhanahu wa ta'ala and peace and blessing upon the messenger of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now let's start our class today by a prayer. The prayer begins. Bismillah. Alhamdulillah. All right, nice to see and nice to have a discussion or no discussion. A material today. We are going to have a method of English to young learners. Ini metode yang bisa digunakan untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada young learners. All right. Let me share the screen. Kalau pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan tentang teori-teori, ini juga untuk mengingatkan Anda tentang materi sebelumnya, so that I have taught you about theories on children language learning. Teori-teori tentang pembelajaran bahasa Inggris kepada anak. Masih ingat apa saja teori-teorinya? Ya, betul. There are 4 theories. Actually, you can use as a reference on children language learning. Apa itu 4 teori? Yaitu teori first, behaviorism. The second one, cognitivism. Behaviorism, behavior, perilaku, bahasa. Pengaruhi oleh banyak hal. Imitation, practicing, repetition, drilling, reinforcement, stimulus, response. So from stimulus, response, and then reinforcement. That is behaviorism. Then nativism, something to do with internalization, brain. Semua hal terkait dengan pengetahuan anak itu tergantung sejauh mana kekuatan dari pengetahuan, kekuatan dari otak anak itu. Kalau itu otak ini terkondisikan dengan baik, maka dia akan melakukan internalisasi. Kemudian yang ketiga adalah interactionist adalah teori kalau dalam bahasa Inggris bagaimana bahasa itu akan dikuasai anak dengan baik apabila ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak tersebut, guru dengan anak tersebut, teman-teman dengan anak tersebut, maka pembelajaran bahasa akan mudah didapat oleh anak tersebut. Itu ya. Interaksi, komunikasi di apa yang dia lihat di sekitarnya mempengaruhi apa yang ada di sekitar itu mempengaruhi apa yang didapat dalam kebahasaan. Dalam hal ini bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah teori tentang nativism. Setiap anak ada dalam dirinya kemampuan atau ada dalam dirinya tool atau alat yang bisa memahami bahasa. Bahasa apa? Makanya dalam teori ini adalah istilah language acquisition device. Ini dicanangkan oleh Noam Chomsky. Kalau behaviorism tadi ada Skinner, kemudian ada Jean Piaget itu pada cognitivism, kemudian interactionist ada Mead, and nativism ada Chomsky. Alright, here we go. Now it's time to have methods of teaching English to young learners. Apa saja metode yang bisa digunakan oleh guru dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak? Memang pasti
ada banyak metode. Ada sangat banyak metode. Kan. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan beberapa metode teori teori terkait dengan metode ya, metode dan bahasa anak-anak. Memang metode pembelajaran bahasa sendiri itu ada banyak sekali. Ada yang namanya audio lingual method, kemudian ada yang namanya natural approach, ada yang namanya suggestopedia, ada yang namanya silent way, ada apa itu reading dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi saya hanya fokus beberapa hal, terutama yang terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa anak-anak pada anak-anak. Okay, the first method is called audiolingual method. Audiolingual method. Metode disingkat sebagai ALM. It is based on the behaviorist theory atau behaviorism. Tadi sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang behaviorism yang terkait dengan stimulus, response, reinforcement. Ada proses pembelajaran, itu ada proses stimulus, respon, reinforcement, imitation, practicing, imitating, practicing, drilling, repetition, itu terkait dengan audio lingual method. Metode audio lingual atau kalau contoh audio lingual method itu dalam pembelajaran ini di antaranya dengan seperti repetition ya, repetition. Guru mengatakan, there is a cup on the table, repeat, dan anak-anak uh, mengulangi. There is a cup on the table. Kemudian guru mencoba bilang spoon. Maka cup yang sebelumnya there's a cup on the table diganti dengan spoon. Menjadi anak-anak langsung, oh there's a spoon on the table. There's a spoon on the table. Book, gurunya bilang. There's a book on the table. On the chair. Oh, berarti bagian on the table ganti on the chair. There's a book on the chair. So, repetition. Pengulangan. Drilling. Itu adalah bagian atau contoh dari audiolingual method. Dan the next method, natural approach. Natural approach is method that methodologists advise to use at the first stages of teaching to introduce the total physical response. Total physical response. TPR. Ini sangat popular for teaching English to young learners. Total physical response. Respons yang total dengan menggunakan fisik. Respon yang total yang menggunakan fisik. Respon ini dilakukan oleh siapa? Respon ini dilakukan oleh anak-anak. Ketika responnya berupa apa? Menggunakan fisik. Contohnya guru bilang atau memberikan instruksi, please close the door. Siswa tidak meniru please close the door, tapi siswa langsung mendekat ke arah pintu dan menutup pintu. Close the door. Or the teacher say, please stand up. And then the students can directly stand up without any statement or any utterance or any expressions, but just to do it by using physics or physical movement, physical response. Jadi instruksi direspon anak dengan menggunakan fisik gerakan. Kemudian ini bagian-bagian ada banyak sekali yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Teknik-teknik yang bisa digunakan, media-media apa saja yang digunakan. Ini song, lagu, juga bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Because song is a powerful and almost inaccessible source of English vocabulary.
Ini sangat kuat ya, karena apalagi anak-anak itu, umumnya anak sebagian besar anak akan suka bernyanyi. Ini apalagi bagi anak-anak TK ya. Pelangi-pelangi atau twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Bahkan lagu ini nanti bisa diubah dengan untuk belajar. You are teaching alphabets, A, B, C, D. You can use Twinkle, Twinkle, Star song to teach A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time when you sing with me the song. Then chants. Tuh chants hampir sama dengan song, cuma ini lebih pendek dan ada rima. Rima itu kata-kata terakhir yang hampir sama. Bernada sama. Suara sama. Ini yang terakhir yang dog, clock, one, down, dog. Hickory dock, a mouse runs up the clock says one, the mouse runs down, hickory dock. Nah, itu contohnya chants. Dan Anda bisa juga menggunakan puppets atau bisa wayang atau eh, boneka tangan dan lain sebagainya. Ya, sorry for the rain, suara hujan ya. Um, Probably give you distractions. I hope that you can still hear my voice clearly, right? Selain puppets, you can also use flashcards, kartu. Kartu juga bisa digunakan dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian games, kartu, games, songs, stories. All right, thanks. Oh, that you can have many methods you can use in the class. Games, flashcards, puppets, chant songs, stories, can be story reading, can be storytelling, and the two methods, methods, audiolingual method and natural approach. Dan natural approach menghasilkan satu metode atau teknik yang sangat populer dalam belajar bahasa Inggris pada anak, yaitu total physical response. Respon fisik yang total. Guru memberikan instruksi bahasa Inggris, anak menjawabnya, meresponnya dengan melakukannya, dengan fisik, dengan gerakannya. Total physical response. Alright, then. Ingat bahwa metode-metode ini kadang tepat, cocok pada satu kelas, tapi kadang juga tidak cocok pada kelas lain. Maka Anda harus bisa mengerti. Ketika Anda menggunakan metode satu ini, kok sepertinya kurang cepat ya, kurang tepat ya, kurang cocok bagi anak. Maka cobalah untuk menggunakan metode-metode yang lainnya. Guru harus kreatif, inovatif, dan improvisatif ya, improvisasi. Ketika ada sesuatu yang tidak tepat pada anak didiknya, kurang cocok bagi mereka, Anda cobalah menggunakan metode-metode yang lain. Kalau kelihatan boring, membosankan, Anda juga bisa mencoba yang lainnya. Sehingga anak tidak bosan. Bagaimana? Maka pintar-pintarnya guru juga untuk ice breaking ya. Ice breaking harus harus siap sedia kapanpun dimana. Dia bahkan. Alright, then that's all for uh, today's meeting. It is material about methods of teaching English to young learners. Ya, sekali lagi, satu hal lagi bahwa metode-metode ini adalah alat ya, upaya, usaha. Tentu yang menentukan anak bisa itu sebenarnya bukan metode, tapi Allah Ta'ala, our God.
Ta'ala yang menentukan bisa tidak. Maka guru selain punya metode yang banyak, guru harus juga sering mendoakan, sering mendoakan anak didiknya dalam setiap sholat dan lain sebagainya, setiap hari mendoakan. Karena yang menentukan bisa tidaknya, masuk tidaknya ilmu ke dalam otak siswa, anak itu adalah ya Tuhan Pencipta, Tuhan Sang Pencipta. Our God, Allah. Kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. Alright, that's all for today. Thank you very much for your kind attention. Let me close by Alhamdulillah. I'll see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.